Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan coba memperbaiki UPS ya. UPS itu sebagai power backup ya. Jadi kalau kita punya peralatan listrik di rumah, peralatan elektronik di rumah, kita bisa menggunakan UPS ini untuk berjaga-jaga apabila listrik di rumah padam, jadi tidak seketika mati ya. Masih ada baterai cadangan, mungkin atau sekitaran 15 atau 20 menit masih ada baterai cadangan, jadi listrik masih bisa hidup dengan UPS ini. Semacam genset lah ya. Kalau genset kan kita harus hidupkan terlebih dahulu, listrik padam, kita nyalakan genset baru listrik bisa menyala. Nah, kalau ini sifatnya baterai backup, ini sifatnya membackup sementara saja. Ini lebih cocok digunakan untuk ruangan server atau komputer di rumah yang punya perangkat komputer yang jaringan terhubung dengan jaringan online. Itu lebih tepat digunakan untuk rumahan. Dayanya pun juga nggak terlalu besar, jadi 650 watt itu pun nanti bisa dipakainya paling, kalau saya sudah gunakan tes ya, kipas angin masih bisa kuat ngangkat. Itu pun kalau dalam kondisi normal, baterai dalam kondisi sehat maksimal adalah 15 atau 30 menit lah. 30 menit masih bisa ngangkat untuk kipas angin. Tapi dalam kondisi baterai sudah mulai menurun performanya, pastinya akan berkurang. Kadang bisa 15 atau 5 menit saja dia sudah down, mati dia, nggak bisa bertahan berlama-lama karena dia baterainya sudah soak ya. Di kali ini kasusnya adalah dia baterai backupnya nyala. Sebelumnya ini pernah nyala, saya gunakan di server jaringan ya. Saya gunakan di server. Sebelumnya ini nyala normal. Jadi pada saat listrik mati dia backup dan dia akan keluar alarm yang bunyinya beep ya. Bunyi beepnya itu ada di situ, ada buzzernya di dalamnya. Dia akan mengeluarkan suara beep sebanyak selama dia baterai yang masih kuat untuk mensuplai catu daya listrik ya. Nah, pada saat dia akan kehabisan baterai, kehabisan suplai daya yang ada di aki, dia akan mengeluarkan beepnya lebih cepat, temponya lebih cepat seperti itu. Di kasus ini adalah dia mati, benar-benar mati total, jadi nggak ngangkat. Kecurigaan saya sih ada di akinya ya. Kemungkinan besar akinya soak. Nanti kita akan coba buka dan kita cek tegangannya berapa. Kita uji coba pakai menggunakan adaptor nanti, adaptor DC. Seandainya dia menggunakan adaptor DC, apakah dia bekerja normal atau tidak, nanti akan kita uji coba. Oke, langsung saja. Di sini baut sudah saya buka ya, tinggal angkat casingnya saja. Oke, ini udah saya angkat casing. Elemen UPS seperti ini ya. Kita udah tidak perlu pikirkan yang ini, kita coba dulu suplai dayanya. Kita coba pertama cek dulu sikring. Bagian sikring kita cek dulu. Sikring yang berwarna kuning ini ya. Saya coba cek dulu bagian sikringnya. Dorong di bagian ini. Nah, ini sikringnya. Kita cukup ditarik aja dari bagian di bawahnya ada penjepitnya, ini ditarik ke atas. Nah, kita coba tes bagian sikringnya dulu. Gunakan avometer menggunakan mode continuity. Nah, ini continuity ya, ada tombol beepnya ini. Ada indikator beep. Akan tes sikringnya terlebih dahulu.
Kalau seperti ini terhubung ya, berarti nanti kalau ada bunyi pip seperti ini, sikring masih dalam kondisi bagus, aman ya, sikring dalam kondisi bagus. Oke, selanjutnya adalah kita akan lakukan pengecekan satu daya baterainya. Tegangannya berapa sih kita akan ukur. Kita pindahkan ke mode voltase terlebih dahulu, arahkan ke voltase DC ya, voltase DC, karena di sini tegangan aki itu menggunakan tegangan DC atau arus searah. Kita cek dayanya terlebih dahulu, kita lepaskan. Kita cek terlebih dahulu daya akinya berapa, tegangan di akinya. Tegangan aki hanya 10 volt. Kita ulang lagi ya, hanya keluar 10,9 atau 11 volt, nggak sampai ini ya. Ada kemungkinan besar ini akinya drop, jadi kemungkinan sudah usia, karena faktor usia pemakaian. Nah, ini kan ada keterangan di sini standby use, berarti tegangan standby harusnya dia ada di 13 sampai 13,5 sama 13,8. Circle berarti dalam kondisi pengisian, atau dalam kondisi ngecas dia harusnya 14,4 atau sampai dengan 15. Initial current less than, ini enggak yang itu. Jadi tegangannya harusnya, tegangan standby-nya dia ada di 13,5 atau 13,8. Sudah dipastikan kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ini akinya drop, jadinya yang membuat dia nggak ngangkat untuk mengisi UPS ini. UPS ini cara kerjanya adalah sebagai step up ya, jadi mengangkat tegangan dari DC yang terbuat dari tegangan dari aki naik ke tegangan AC, atau bolak-balik dari tegangan searah jadi tegangan bolak-balik seperti ini. Nah, di sini yang saya akan lakukan adalah kita akan coba bypass atau jumper menggunakan adaptor. Ini alatnya, adaptor. Saya gunakan adaptor yang saya punya ya, 12 volt 1,5 ampere. Jadi keluarnya nanti ada di sekitar, kalau 12 kali 1,5 berarti ada di 18 watt nanti keluarannya. Oke, ini tegangan ini adaptor ini 18 watt. Kita coba nanti untuk mensuplai daya dari ke sini, apakah dia ngangkat atau tidak. Kita coba dulu untuk pastikan kalau memang benar kondisi aki ini dalam kondisi kurang bagus. Jadi sebelum kita ganti aki atau kita lakukan pengecasan aki, kita pastikan dulu unitnya ini dalam kondisi masih bagus ya. Oke, sebelum kita melakukan pengetesan injek pakai menggunakan adaptor, kita coba dulu, uji coba. Kasusnya adalah seperti ini, jadi nggak mau ngangkat ya, benar-benar drop ya, nggak mengangkat, nggak ada bunyi pip, nggak ada ini sama sekali. Oh ya, di sini saya belum pasang sikringnya, saya pasang terlebih dahulu. Oke, baru saya nyalakan. Nah, seperti ini ya, dia akan nyala sebentar. Nah, indikator LED-nya nyala sebentar, berkedip sebentar saja dia,
karena beberapa saat, hitungan detik. Nah, bisa dilihat ya. Nah, seperti itu, dia nggak mau ngangkat, benar-benar mati dia. Jadi satu daya kesananya dia nggak kuat karena tegangannya harusnya 13,5 atau 13,8 sampai dengan 13,8, tapi di sini setelah kita ukur tadi 10,98 atau 11. Oke, langsung saja kita coba suntik menggunakan adaptor ya. Saya persiapkan terlebih dahulu adaptornya. Oke, di sini adaptor saya kupas. Kita kupas, nanti kita cek keluaran tegangannya berapa. Saya gunakan tang kupas seperti ini. Nah, kita akan cek polaritasnya, plus minusnya sebelah mana ya, plus minusnya sebelah mana. Nah, kita colokkan dulu di stop kontak. Nah, ini udah saya colok di stop kontak. Saya akan ukur tegangannya dan juga cek polaritasnya. Hati-hati jangan memegang bagian yang terbuat dari tembaga ini ya, karena dia akan kesetrum. Kita gunakan polaritas ini untuk gunakan AVO untuk mengecek polaritasnya dan juga tegangannya. Saya taruh di bawah saja ya, seperti ini. Nah, di sini 12 volt, tapi posisi di avometer ada tanda minus, artinya itu terbalik. Jadi kita plusnya ada di sebelah sini, kita tukar posisi polaritasnya, plusnya di sebelah sini dan minusnya di sini. Nah, 12,13 ya, 12,12. Kita anggaplah ini tegangan DC ini dari tegangan dari DC dari adaptor ini adalah pengganti aki. Jadi sumber catu dayanya dari sini, ini sebagai pengganti aki. Kita simulasikan seperti itu. Jadi kita ulangi ya, tegangan negatifnya ada di sini dan positifnya ada di prop yang warna merah. Ada yang kabel yang bergaris ya. Ya, seperti ini ya. Ya, kabel yang bergaris putih. Yang bergaris putih ini. Ya, kabel yang bergaris putih ini. Ada garis yang putih ini, berarti tanda plus. Sebelum saya lepas, saya instalasi di UPS. Saya akan matikan dulu adaptornya untuk alasan keamanan. Nah, saya akan pindah ke sini sesuai dengan informasi yang saya akan lilitkan kabelnya. Cabut terlebih dahulu ya. Untuk menghindari sengatan listrik ya. Kutub positif ini di kabel yang berwarna ada tanda garisnya. Kita masukkan ke sini dan negatifnya ke warna hitam. Seperti ini. Ini ke sini. Oke. Jadi di simulasi seperti ini. Ini kabel dari aki, anggaplah ini pengganti aki. Ini plus, ini minus negatifnya. Kita akan colokkan di stop kontak seperti ini. Lalu kita akan nyalakan stop kontaknya. Nah, di sini sudah menyala ya. Sudah menyala, sempat menyala tadi, tinggal kita tekan di bagian ini. Nah, UPS ini sudah normal kembali ya. Artinya UPS ini dalam kondisi bagus.
hanya saja dia baterainya tekor atau drop seperti itu ya. Jadi sebenarnya UPS ini sempat kemarin saya mau buang ya, tapi sayang ternyata masih bisa diperbaiki. Sebenarnya bukan UPS-nya yang rusak, tapi melainkan baterainya yang drop. Jadi ini kondisi normal ya. Tuh. Ini bunyi bip seperti ini biasanya kekurangan daya. Nah ini normal, masih hidup ya kan. Kenapa terus kalau gitu kenapa nggak dipakai adaptor aja? Nggak bisa. Seandainya nanti menggunakan adaptor, bisa saja seperti ini. Cuma nanti catu dayanya dari mana? Listrik mati, UPS-nya ikut mati juga. Jadi nggak ada guna kita pasang UPS kan gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita gunakan ini bisa, tapi kan UPS-nya nggak jalan. Jadi listrik mati juga ikut mati gitu. Oke, kita akan uji coba hasil outputnya. Kita uji coba ke bagian langsung ke output untuk kipas angin atau alat lain ya. Kita coba udah benar belum.